Assalamualaikum, salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kepada yang terhormat, Ibu Dr. of Engineering Ririn Diar Astanti, STMMT, selaku Ketua Departemen Teknik Industri Universitas Atmajaya Yogyakarta, atau yang mewakili, yang saya hormati Bapak Susanto ST, Direktur Marketing PT Jitose International Tbk, selaku pemateri webinar pada hari ini. Yang saya hormati Bapak Ibu dosen Teknik Industri Universitas Atmajaya Yogyakarta, serta yang terkasih teman-teman peserta Lomba NMRC 2021. Halo semuanya, selamat sore dan selamat bergabung di webinar pembekalan peserta NMRC 2021. Oke, saya himbau ya buat teman-teman yang bersedia, boleh banget nih fitur kameranya dinyalakan selama webinar. Oke, sudah ada beberapa teman-teman ya, terima kasih. Perkenalkan, saya Teda Karisa Parasi, selaku MC yang akan memandu jalannya webinar pada pagi hari ini. Maaf, pada sore hari ini. Oke, sebelum kita memulai webinar, marilah kita awali dengan doa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Saya akan membacakan peraturan yang berlaku selama webinar berlangsung. Mungkin dari petugas bisa menampilkan. 1. Peserta dimohon untuk menonaktifkan mikrofon selama acara berlangsung. 2. Sesi tanya-jawab akan diadakan setelah sesi pembicara. 3. Apabila ada pertanyaan, dipersilakan untuk menuliskannya pada kolom chat. 4. Peserta dapat menuliskan pertanyaan sejak sesi pembicara dimulai dan akan ditutup pada sesi tanya-jawab. 5. Pembicara memiliki hak untuk tidak menjawab pertanyaan. 6. Seluruh sesi acara akan direkam sebagai arsip panitia NMRC 2021. 7. Peserta yang akan mendapatkan sertifikat hanya mereka yang mendaftar dan mengikuti webinar dari awal sampai akhir. Kemudian peserta tidak perlu menuliskan hadir pada kolom chat karena presensi akan diabsen langsung oleh panitia. Next, untuk informasi tambahan, pada akhir acara akan diadakan virtual photoshoot. Peserta diharapkan untuk mengaktifkan kamera. Kemudian e-sertifikat akan tersedia paling lambat 2 minggu setelah webinar ini berlangsung. Baik. Mungkin begitu ya teman-teman untuk peraturan webinar kita pada pagi hari ini, pada sore hari ini. Mari kita taati bersama agar webinar ini berlangsung dengan lancar. Baik, kita akan langsung masuk nih ke inti acara kita pada hari ini. Sebelumnya, izinkan saya membacakan CV pembicara sekaligus memperkenalkan beliau kepada teman-teman semua. Baik, pembicara kita pada hari ini adalah Bapak Susanto ST, yang lahir di Riau 4 September 1970, dan pendidikan terakhirnya adalah Sarjana Teknik Arsitektur di Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Untuk riwayat pekerjaan dari Pak Susanto sendiri, saat ini beliau menjabat sebagai Direktur Utama PT Sejahtera Wahana Gemilang. Beliau juga menjabat sebagai Komisaris Direct Holding PT Jitose International Tbk. Kemudian beliau pernah menjabat sebagai Direktur PT Okamura Jitose Indonesia, serta General Manager PT Jitose International Tbk, dan saat ini menjabat sebagai Direktur Marketing
PT Citose International Tbk. Baik, itu adalah profil singkat dari pembicara kita pada hari ini, Pak Susanto. Mungkin kita akan menyapa Pak Susanto untuk saat ini. Selamat sore, Pak Susanto. Mungkin masih mute, Pak Susanto. Ya. Oke, selamat sore Selamat semua. sore. Bagaimana Ya. kabarnya, Pak? Baik, sehat. Tesa ya, Teda ya. Teda Iya, benar, Karisa. Pak. Ya. Puji Tuhan. Sehat semua. Ya, salam sehat juga buat adik-adik semua ya. Juga salam sehat buat Bu Ririn atau kalau hadir di sini. Ya. Salam sehat, Pak. Baik, tanpa berlama-lama lagi, mungkin saya persilahkan Pak Susanto untuk membawakan materi. Boleh, baik. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Ini sekian kali ya kita bertemu nih dengan teman-teman dari Amajaya. Ya. Jadi lama-lama jadi kurikulum ini. Senang sekali ya. Kita dari PT Citose International Tbk bisa sharing, dan saya juga senang sekali bisa back to campus, go to campus untuk membagi sharing pengalaman-pengalaman yang kita alami selama ini dari kita selaku praktisi ya untuk dunia marketing ya. Jadi teman-teman jangan berkecil hati dimanapun background kita, asal kita mau tekuni satu ilmu ya secara serius, secara terus keep learning ya, tidak stop belajar, kita akan jadi bisa. Ya, saya juga backgroundnya dari arsitektur, lalu saya mencoba mendalami dunia marketing selama lebih dari 20 tahunan ini saya geluti di dunia marketing ya. Dan sekarang juga jadi bisa sharing mendapatkan sesuatu dari praktik ilmu nyata kita bisa sharing bersama teman-teman semua ya. Jadi mari kita antusias terus belajar ya, menciptakan sebuah lingkungan yang positif bagi kita untuk terus tumbuh dan berkembang. Baik, saya mulai ya, Teda ya. Ya, saya minta izin share screen ya. Sudah bisa ya? Suara saya jelas? Jelas, Pak. Jelas ya, oke. Ya. Baik, kita mulai. Oke, saya mungkin ini sudah sekian kali teman-teman saya tidak jelasin lagi ya tentang Citose, tapi hari ini saya lebih spesifik jelasin tentang sales dan marketing ya. Karena banyak yang salah kaprah atau tidak bisa membedakan mana yang sales, mana yang marketing ini ya. Karena dalam sebuah dunia industri, sales dan marketing ini ibaratkan lokomotif ya. Dia memegang peranan yang sangat penting dalam menentukan arah kemana sebuah industri akan tumbuh dan berkembang, dan arah kemana sebuah industri akan memperbesar gitu ya. Ini sangat penting sekali. Jadi sesuai dengan tema yang diminta, namun dalam waktu yang sangat singkat sekali 1,5 jam, tentunya saya nggak bisa sampaikan semuanya secara mendetil ya. Nanti kalau ada sesi-sesi tambahan kapan kita bisa bahas, karena waktunya sangat singkat ya. Jadi mau tuangkan semua yang pernah kita alami, pernah kita kerjakan dalam waktu 1,5 jam ini sangat singkat sekali, sehingga saya lebih banyak free talk ya, Teda ya teman-teman ya. Semoga nanti jangan sungkan bertanya ya. Saya juga nggak sungkan kalau nggak bisa menjawab ya. Jadi nanti saya akan bagi 2 tahap. Saya akan jelasin arah-arahnya. Nanti saya minta Pak Hendra, di sini ada manajer kami dari marketing juga, manajer marketing ya di sini. Kita ada bagi manajer marketing dan manajer untuk sales ya. Jadi nanti Pak Hendra akan bantu saya Teda untuk sampaikan materi yang sifatnya teori-teori tentang marketing ya. Ya, saya lebih ke praktikal agar teman-teman bisa lihat dan juga tidak boring lihat muka saya terus nanti ya. Oke. Jadi tujuan sales dan marketing ini saya akan gambarin dalam sebuah peta yang sangat ilustrasi ya, yang sangat sederhana ya. Kita tahun 2020 ya, kita masuk ke dalam sebuah kondisi pandemi ya, kondisi pandemi.
Dan begitu masuk dalam sebuah kondisi pandemi, tantangan paling berat memang ada di tangan sales dan marketing, bagaimana bisa menyelamatkan company. Ini tantangan paling berat bagi semua industri. Ya, bagaimana memanuver, bagaimana fleksibilitinya, bagaimana perubahan arahnya, ini tantangan sangat berat. Kalau ini tidak berhasil, maka company itu akan mengalami kesulitan yang sangat besar. Ya, jadi kalau saya memberikan gambar ilustrasi ya bahwa kondisi 2020 sampai 2021 ya. Kalau bagi orang sales sama marketing ini adalah kondisi seperti Hunger Games ya. Pernah nonton ya Hunger Games ya? Ya. Di mana berburu di dalam lahan yang dia tidak kuasai. Ya. Pakainya anak panah, terus naik pohon, terus bingung ada di mana sasarannya gitu ya. Ya. Jadi semua company masuk ke dalam sebuah perburuan yang belum jelas ya. Ini 2020 dan 2021 ya. Namun yang menariknya adalah dalam kondisi begini terjadi sebuah perubahan dalam dunia sales dan marketing ya. Yang membuat sikon itu berubah. Dan siapa yang siap, siapa yang belajar, siapa yang berpikir, menganalisa, maka dia bisa mendapatkan. Ya. Di sinilah ketangguhan seorang marketing ya, direktur, marketing manager, sales manager itu dipertaruhkan ketangkasannya, ya, daya tajam pemikirannya, fleksibilitinya sangat dibutuhkan. Ya. Sehingga begitu masuk nanti di post pandemi, ya, atau post normal atau new normal, after new normal, ya, kita akan masuk sebuah kondisi, ya, yang saya masuk dengan tahun 2022. Ya, kita sekarang kondisi dari bulan September sampai dengan sekarang terus membaik Indonesia. Bersyukur sekali, kita puji Tuhan, sangat bersyukur. Kondisi pandemi di Indonesia terkontrol cukup baik. Oleh sebab itu teman-teman akhir tahun jangan liburan-liburan dulu ya. Bantu kontrol pandemi tetap terjaga baik ya. Agar nanti Januari ke depan kita bisa beraktivitas dengan bebas. Kalau nanti Januari, begitu minggu pertama, ternyata ketahuan teman-teman pergi kumpul-kumpul, lalu COVID naik lagi angkanya ya, kita direm lagi PPKM 3 bulan gitu ya. Nah, kita susah lagi tuh ya, kita susah lagi. Kita masuk Hunger Game lagi nanti ya. Ya. Jadi kita pingin tahun 2022 ya, kita sudah tahu bahwa Indonesia lagi melaunching sebuah sirkuit yang sangat kita banggakan di Indonesia, yaitu Mandalika ya. Mandalika di Lombok ya. Jadi kalau kita berjuang, kita bekerja, kita belajar di tahun 2020 dan 2021, harusnya diharapkan kita sudah punya sebuah sirkuit ya. Seperti Mandalika. Kita lihat sirkuitnya cantik sekali di samping pantai yang indah ya. Lalu pemandangannya bagus ya. Lalu mulus ya, dan berstandar internasional ya. Lalu petanya jelas ya. Lalu dalam sirkuit ini ada perelinya yang kita sebut dengan rider ya, ridernya. Nah, disinilah letak perbedaan sales dan marketing. Coba teman-teman berpikir ya. Ya. Jadi marketing adalah dia yang membangun sirkuit ini, membuat peta sirkuit ini, memuluskan jalan sirkuit ini, membuat pemandangan yang indah, mencari pemandangan yang indah. Sirkuit ini akan taruh di mana sehingga bagus, sehingga berkelas, sehingga menarik orang untuk datang. Ini tugas marketing. Ya. Sedangkan setelah sirkuit ini jadi, peta ini jadi, ya, maka dibutuhkan siapa? Para pembalap atau rider. Ya. Nah, rider ini orang sales. Kalau ada sirkuit dan nggak ada ridernya juga hanya tinggal sebuah peta, nggak bisa apa-apa ya. Tapi butuh rider di dalam. Nah, rider inilah salesnya. Nah, di sini sales dan marketing berperan ya. Marketing berperan membangun infrastruktur ya, mencari peta, membuat
pemandangan yang indah, yang menarik, ya, sehingga rider ini siap bertempur di dalamnya. Nah, ini adalah sebuah gambaran tentang sales dan marketing. Nah, tapi kalau ada sirkuit dan tidak ada rider, kita tidak tahu siapa juara di situ. Tapi yang terkenal juaranya ya, bukan yang bikin peta ya. Kan kita terkenal, yang kenal kan pembalap motor nomor 1 siapa, Rossi atau siapa gitu kan, ya, yang membuat sirkuit itu terkenal ya. Jadi perannya beda, ya, perannya beda. Jadi si rider ini punya skill mengendarai sepeda motor, ya, mengendarai motornya dengan luar biasa, dibutuhkan mentalitasnya, dibutuhkan skillnya, dibutuhkan know-how-nya, ya, bagaimana tikungannya dia harus mengambil posisi di tikungan, bagaimana dia harus start, bagaimana dia harus ambil jalur kiri atau kanan. Nah, ini semua skill ada di rider. Semua skill ini ada di tangan sales, ya, sales force untuk menang dalam pembalapan ini. Tapi yang membuat peta balapan ini, yang membuat sirkuit ini adalah marketing. Yang mempromosikan bahwa saya punya sirkuit loh di Mandalika sehingga kita semua tahu, pingin beli tiket ke sana nonton, ini kerjanya marketing. Ya. Jadi artinya apa? Marketing sudah harus ada sebelum sales itu datang. Marketing harus jalan duluan di muka sebelum sales itu datang. Jadi kalau Anda mau membeli sebuah produk, tentunya Anda kenal produk itu duluan kan? Ya, idealnya begitu. Jadi kita mau beli kursi Chitose, kita harus mendengar kursi nama Chitose brandingnya itu dulu. Nah, yang membuat branding itu sampai ke telinga kita, iklan itu masuk ke telinga kita, ke mata kita duluan, know-how itu tugas orang marketing. Ya. Sedangkan kita mau beli, cari siapa? Lah itu salesman-nya datang. Yang mau beli saya ada jual, ya. Nah itu salesnya datang. Dan berhasil menciptakan angka sales berapa omsetnya, nilainya, itu tugas sales, ya. Jadi bagaimana seorang marketer menciptakan pasar yang sangat besar bagi seorang sales untuk berburu di dalam, inilah hal yang sangat menarik kolaborasi antara sales dan marketing, ya. Jadi sehingga saya menarik sekali saya gambar dalam sebuah peta ilustrasi, ya, yaitu antara sirkuit Mandalika dan para pembalap yang ada di dalamnya, ya. Oke, mari kita lihat lagi berikutnya, ya. Jadi dalam marketing kita butuh, ya, infrastruktur. Kita harus membangun infrastruktur. Infrastruktur adalah sebuah hal yang sangat besar yang harus kita bangun, ya. Mulai dari produknya, mulai dari bagaimana mendesainnya, mulai memikirkan how to displaykan, ya, mendisplay produk ini dengan baik, bagaimana jalur pemasarannya, apakah lewat online shop, apakah lewat marketplace, apakah lewat retail market, apakah lewat tradisional market, itu semua harus dipikirkan oleh seorang marketer yang kita sebut dengan infrastrukturnya harus dibangun. Seperti membangun sirkuit ini. Sirkuit ini harus dibangun dulu. Kalau sirkuit ini nggak dibangun, nggak ada ceritanya. Ya, mau pembalap sehebat apapun, sirkuitnya nggak bisa. Jadi sirkuitnya harus ada dulu. Setelah sirkuit itu ada, dia masih harus gambar petanya. Jadi navigasi map-nya harus ada. Sehingga kita sebut dunia marketing adalah dunia navigasi. Dia yang memberikan navigasi. Google Map-nya di dia. Ya. Jadi seorang marketer adalah seorang yang memberikan arah navigasi. Produk saya itu mau di high end, middle end, atau di mana pasarnya. Ya. Mau di pria, mau di wanita, dia yang memberikan navigasinya. Seperti ini. Nah, lalu datanglah rider-rider yang jagoan-jagoan ini, pegang helm semua kita lihat ya. Nah, ini adalah salesnya. Ya, jadi dia memberitahu kepada salesnya bahwa saya sudah mendesain, ya, sebuah peta yang demikian, ya, dalam dunia marketing. Nah, silakanlah bertempur di dalam medan itu. Ya, jadi disinilah sebuah ilustrasi bagaimana kita mengerti tentang
marketing dan sales, yaitu antara navigator dan rider, antara yang membangun infrastruktur ya dan yang membalap di dalamnya sirkuit itu. Ini semoga teman-teman dapat tambahan ilustrasi ya. Ini saya berikan juga kepada sales kita, tenaga marketing kita ya, tentang penggambaran bahwa kita bekerja dalam dunia begini. Simple dan gampang dimengerti ya. Ya. Oke. Sehingga kita lihat bagaimana kompleksitasnya. Kita lihat ilustrasi daripada pembalap ini ya. Jadi semua bagian dalam sebuah company itu diciptakan memang sangat penting untuk mendukung siapa? Mendukung rider ini. Ya, kita lihat kalau dalam pembalap, si pembalapnya jago banget, tapi dia mesti disupport oleh teknisi-teknisi ini. Ketika dia berhenti mau ganti roda dalam setiap detik harus terjadi. Nah, disitulah bagaimana marketing memikirkan bisa punya teknisi, ya punya engineering yang bisa mensupport, sehingga si pembalap ini begitu dia mau ganti mobil, pernah melihat pembalap ganti motor ya, dia dengan kecepatan demikian tinggi, lalu dia bisa berhenti seketika, ditahan, lalu ganti motornya, lalu nggak boleh kehilangan waktu lebih lagi sekian detik, kalau nggak dia akan loss. Nah, this all harus dipikirkan oleh seorang marketer sehingga mendukung speed kecepatannya sales bisa bekerja dengan maksimal. Nah, itulah perbedaan dunia sales dan marketing secara gamblang. Jadi butuh sinergi yang sangat baik di situ. Nah, ini semuanya strategi yang harus kita bangun dalam sebuah company sehingga menciptakan sebuah ekosistem yang subur bagi kita untuk tumbuh dan berkembang. Itu gambaran awalnya ya. Oke, sebelum saya lanjutkan lagi, saya minta Pak Hendra untuk bantu jelasin dulu ya perbedaan secara teoritis tentang sales sama marketing ya. Bu Teda, saya persilakan Pak Hendra ya untuk bantu saya jelaskan itu. Nanti akan saya jelaskan lagi poin berikutnya. Silakan Pak Hendra. Oke. Terima kasih Pak Santo. Selamat sore Pak Santo, Bu Teda, dan rekan-rekan semua. Bu Teda, saya minta izin share screen, boleh? Baik Kak, sebentar. Apakah slide saya sudah kelihatan? Sudah terlihat Pak. Oke, kita mulai ya. Pada dasarnya gini, kita coba untuk hari ini saya coba ingin menjelaskan mengenai apa sih perbedaannya marketing dengan sales ya, dan juga mungkin boleh bagaimana sih di full screen Pak Hendra. Ini sudah belum ya? Sudah full screen? Belum Pak. Coba saya ulang step. Kali ini sudah? Ya, sudah Pak, sudah terlihat. Oke. Kita coba mulai dengan definisi dari marketing dan sales ini sendiri. Ini saya ambil dari, seperti biasa, acuannya para marketing dan sales di Indonesia dari Bapak Kotler. Marketing itu adalah satu kegiatan sosial dan sebuah pengaturan yang dikerjakan oleh masing-masing individu atau sekelompok orang. Marketing dimaksud agar mendapatkan apa yang perusahaan inginkan dengan membuat suatu produk kemudian menukarnya dengan nominal tertentu kepada pihak lain. Ya, di sini kata kuncinya adalah marketing dimaksudkan agar mendapatkan apa yang perusahaan inginkan dengan membuat sebuah produk. Ya, sedangkan kalau sales adalah proses sosial manajerial di mana individu atau kelompok mendapatkan apa yang mereka butuhkan dan inginkan, menciptakan, menawarkan, dan mempertukarkan produk yang bernilai kepada pihak lain. Untuk sales, kata kuncinya adalah
kelompok mendapatkan apa yang mereka butuhkan dan inginkan, menciptakan, menawarkan, dan mempertukarkan produk yang bernilai kepada pihak lain. Di sini ada proses pertukaran produk seperti itu. Jadi kalau diambil garis singkatnya, perbedaan antara marketing dan sales adalah kalau marketing, bagaimana kita menjangkau target market kita, bagaimana kita mengklasifikasikan setiap masyarakat dan menjangkau itu, seperti itu. Dan kalau sales, itu bagaimana target market bisa melakukan transaksi. Jadi kita punya produk, kalau marketing berpikirnya bagaimana saya bisa menyebarkan informasi mengenai produk ini agar orang-orang tertarik. Sedangkan kalau sales, oke, saya punya produk, bagaimana saya bisa menukar produk ini menjadi profit atau menjadi sales untuk perusahaan. Seperti itu. Kita lihat juga dari point of view, perbedaan point of view marketing dan sales ya. Kalau dari sisi produk, point of view-nya, kalau sales punya pemikiran, saya memiliki stok untuk dijual. Misi saya mencari seseorang yang ingin membelinya. Point of view sales, ya seperti itu. Kalau point of view marketing, saya memiliki varian produk. Misi saya untuk memastikan produk saya sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Maksudnya, marketing juga punya tugas untuk memastikan produk dia itu sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Kebutuhan ini bisa mengikuti masyarakat atau bisa diciptakan. Seperti itu. Dari sisi harga, marketing punya point of view menciptakan value above price, nilai di atas harga. Mengerti apa yang diinginkan masyarakat dan yang ingin dibeli oleh masyarakat. Dari sisi sales, point of view-nya memberi keyakinan kepada konsumen bahwa harga yang ditawarkan sangat rasional untuk dibeli, sehingga konsumen tidak sungkan untuk membelinya dan tidak merasa kecewa. Dari sisi promosi, marketing berpikir promosi harus sampai kepada target market, termasuk kepada siapapun yang memiliki pengaruh terhadap keputusan pembelian. Dari sisi sales, promosi berfokus kepada produk dan keuntungan yang bisa didapat customer pada saat membeli produk tersebut. Seperti itu. Dari sisi audiens atau target marketnya, marketing punya point of view, target marketing tersebar, mulai dari pembeli hingga influencer dan mulai dari lower customer hingga high profile customer. Maaf, ini ada typo sedikit. Kalau dari sisi sales, point of view-nya mencurahkan waktunya secara intens menciptakan hubungan baik dengan customer agar memberikan order dan menciptakan kepercayaan atau menciptakan trust. Seperti itu. Itu sedikit perbedaan point of view sales dengan marketing. Gitu. Jadi semoga ini bisa memberi perbedaan sudut pandang dari sales dan marketing. Karena di luar sana banyak sekali orang-orang menyamakan sales dengan marketing. Perbedaan selanjutnya, kita lihat dari tugas utamanya. Sales tugas utamanya mendekat ke pelanggan dan mengkonversikan kepada penjualan. Kalau dari sisi marketing, kita mengelola ketertarikan pelanggan terhadap produk yang dikeluarkan. Contohnya, kita bisa lihat kayak Erigo yang kemarin sempat viral, billboardnya sampai ke Amerika, itu adalah tugas marketing. Setelah itu, setelah itu sales harus bertindak, jangan sampai masyarakat sudah tertarik tapi barangnya nggak bisa ditemui di pasar atau barangnya konsumen cari nggak ada, seperti itu. Proses kerjanya, sales itu bersifat hard selling, menghadapi dan menjual produk kepada pelanggan. Sedangkan marketing itu di balik layar, fokus lebih ke riset dan analisa pasar. Berapa harganya, barangnya seperti apa, warnanya seperti apa, itu juga bisa jadi tugas marketing. Ruang lingkup pekerjaan untuk sales itu dia short term, di mana dia meyakinkan pelanggan untuk membeli produk. Long term, memelihara ketertarikan pelanggan terhadap produk. Prioritas target dan pekerjaan untuk sales dia mengakomodasi kebutuhan pelanggan. Untuk marketing menjangkau calon konsumen. Seperti itu. Jadi kalau untuk sales, dia mengakomodasi kebutuhan pelanggan. Dia memaintain dari mana konsumen sudah beli dan
tidak beralih ke merek lain. Sedangkan kalau marketing, dia mencari konsumen mana nih yang bisa beralih ke produk kita. Seperti itu. Untuk membuat sebuah strategi, marketing dilengkapi oleh banyak sekali tools. Ini ada sedikit contoh-contoh tools yang biasa dipakai oleh para marketing atau marketer di luar sana. Contohnya kita bisa lihat dari STP. Bagaimana sebuah perusahaan mensegmentasi produk atau target marketnya siapa atau positioningnya seperti apa. Sudah ada 7 ya. Atau untuk kita juga bisa pakai Ansoff metric atau kita bisa pakai BCG metric. Yang terakhir yang paling umum sekali digunakan adalah SWOT analysis. Hanya untuk saat ini SWOT analysis dianggap kurang sesuai karena kalau dulu pada saat industri 2.0 atau 3.0 masyarakat sangat bergantung terhadap industri. Sedangkan pada saat sekarang 4.0 bahkan menjelang 5.0 itu produsen atau kita sangat butuh ketertarikan dari masyarakat sehingga analisis SWOT analisis ini sudah nggak bisa digunakan. Jadi sekarang digunakannya adalah TOWS, di mana yang dipikirkan pertama adalah ancamannya. Kalau dulu yang dipikirkan adalah kekuatan perusahaan kita apa nih? Oh, akhirnya kita bisa bikin produk A atau bisa bikin produk B. Kalau saat ini udah nggak bisa seperti itu. Kalau saat ini ancamannya apa kalau kita nggak bisa bikin produk ini? Gitu. Opportunity-nya apa? Gitu. Jadi sebenarnya di balik TOWS analysis itu kebalikan dari SWOT analysis. Seperti itu. Untuk sales, strateginya untuk menyusun sebuah strategi, dia banyak tools yang bisa digunakan, tapi lebih ke pendekatan sales ini kepada konsumen. Contohnya, kita bisa lihat proses pembelian konsumen, mulai dari dia memecahkan masalahnya, dia mulai cari-cari informasi sampai ke post purchase evaluation-nya. Atau kita juga bisa lihat dari bagaimana seorang sales atau manajer sales mengklasifikasikan atau mengklasifikasikan mulai konsumen itu mulai dari budayanya, sosialnya, kepribadian dan kejiwaannya. Seperti itu. Dengan semakin berkembangnya zaman, Ibu Teda, maaf kalau misalkan saya terlalu cepat, tolong diinformasikan ya. Baik, Pak. Dengan semakin berkembangnya zaman, kalau kita bandingkan dengan buying funnel konsumen, dulu tugas marketing itu ada di awareness, interest, dan consideration. Setelah itu, sales dia mengambil alih, take over pekerjaannya, sehingga terjadilah sebuah penjualan atau sebuah pembelian dari konsumen itu. Tapi saat ini, ternyata pada saat persaingan pasar semakin ketat, pasar masuk ke pasar persaingan sempurna, bahkan kalau boleh diinformasikan, kayak contohnya manufaktur furniture seperti Chitose saat ini sudah ada hampir 50 brand di Indonesia ini. Tugas marketing semakin berat, tugas marketing semakin banyak, bukan karena porsinya semakin dianggap penting, bukan, tapi lebih ke agar salesnya lebih fokus untuk menjual. Agar kita, kalau tadi dicontohkan oleh Pak Susanto, agar drivernya, agar pembalapnya fokus saja ke membalap, agar salesnya fokus saja ke menjual. Untuk tugas awareness, interest, consideration, intent, dan evaluation, itu biar diserahkan ke marketing. Seperti itu. Kenapa? Supaya sales ini kinerjanya lebih terfokus, gitu, agar hasil yang didapat lebih banyak. Ini kita ambil contoh. Kalau dulu itu sampai tahap purchase saja, ya. Kalau saat ini perilaku pasca pembelian itu menjadi penting. Kenapa? Karena saat ini loyalitas customer itu menjadi kunci utama konsumen perusahaan bisa bertahan atau tidak, gitu. Karena kalau misalkan diperhatikan, tugas marketing itu selalu berhubungan dengan biaya. Bagaimana kita branding, gimana kita
promosi, itu semua mengeluarkan biaya. Sedangkan kalau sales ini, bagaimana mereka mendapatkan penjualan. Ya, biaya akan murah, akan semakin terasa murah jika tercipta loyalitas konsumen. Sehingga perilaku pasca pembelian ini menjadi tugas utama juga. Bagaimana kita bisa mengkonversikan loyalitas vokasi, bagaimana konsumen memasarkan produk kita kepada konsumen lainnya. Seperti itu. Bagaimana sih kita memaintain brand loyalty kita? Bagaimana sih kita memaintain orang supaya puas dengan loyal dengan merek yang kita punya? Mungkin saat ini Chitose. Itu perbandingannya adalah bagaimana benefit yang dirasakan konsumen harus lebih besar dibanding dengan biaya yang mereka keluarkan. Benefit itu bukan hanya mengenai diskon yang diberikan oleh sales, tapi bisa juga ke personalnya. Misalkan contohnya orang-orang yang menggunakan iPhone, dia punya benefit lebih di pergaulannya. Ya, kadang-kadang kalau misalkan kita bergaul dengan teman, terus dia sedang kumpul mengeluarkan iPhone, dia punya image lebih baik dibanding teman-teman yang pakai Android. Benar kan seperti itu ya? Atau juga atau misalkan kayak kenapa sih orang harus beli BMW? BMW walaupun harganya sampai 1 miliar atau paling murah saat ini 800 juta. Karena dia punya benefit lebih, yaitu servisnya, di mana selama 5 tahun customer BMW nggak perlu lagi, pada saat dia ke bengkel, dia nggak perlu lagi keluar biaya, gitu. Karena biaya semua biaya selama 5 tahun sudah dikonversi oleh BMW dan dimasukkan ke harga jual. Tapi untuk konsumen itu sebuah hal yang menyenangkan, karena selama 5 tahun ya saya tinggal isi bensin saja, bahkan oli saja sudah ditanggung oleh bengkel, seperti itu. Biaya pun tidak hanya mengenai uang, tapi juga biasa energi atau waktu. Sebuah barang yang bagus, walaupun murah, tapi tidak bisa waktu membelinya, atau misalkan contohnya membelinya sangat lama, itu juga akan menjadi biaya untuk si konsumen itu sendiri. Sebagai contoh, mungkin kalau di Jogja dulu, yang saya dengar kabar waktu Ricis pertama kali didirikan di Jogja, antriannya panjang banget ya. Itu juga kan waktu mengantri, waktu nunggunya itu termasuk biaya dari konsumen itu. Tidak jarang konsumen batal membeli karena waktunya yang sangat lama. Seperti itu. Sehingga kalau benefit lebih tinggi dari biaya, customer satisfaction-nya pasti akan tinggi. Tapi kalau biayanya lebih tinggi daripada benefit, customer satisfaction-nya akan rendah. Seperti itu. Kolaborasi marketing dan sales. Nah, ini contoh bagaimana departemen marketing bekerja sama dengan departemen sales, di mana marketing dia akan berfokus kepada customer awareness, kepada brand, kepada bagaimana image brand tersebut di masyarakat, di mana brand menyampaikan brand itu kepada masyarakat yang dituju, target marketnya, gitu. Dan di sini kalau kita lihat sales itu pasti berhubungan dengan purchase intention, pembelian, dan loyalitas konsumen. Perbedaannya kalau dilihat marketing itu dia selalu menciptakan permintaan. Ya. Yang kedua dia selalu efisiensi, fokusnya kepada efisiensi. Kenapa? Karena tadi balik lagi, marketing itu selalu mengenai biaya. Biaya untuk branding gitu. Bahkan dulu ada slogan bahwa marketing itu seperti buang uang ke black hole. Saat ini sudah tidak bisa, karena kenapa? Karena balik lagi, ini sudah masuk ke pasar persaingan sempurna. Yang harus dilakukan adalah bagaimana biaya marketing ini mencapai targetnya, gitu. Mungkin teman-teman semua ada yang baru tahu, oh Chitose itu manufaktur furniture, gitu kan? Atau misalkan kita ambil contoh, kita pernah nggak sih lihat iklan di TV mengenai supercar, kayak contohnya Ferrari, Lamborghini, dan lain-lain.
Tidak pernah. Kenapa? Karena bukan berarti mereka tidak punya budget untuk promosi, tapi mereka pengen promosinya nyampe langsung ke customer yang memang mampu membelinya. Terkadang viral itu tidak menghasilkan penjualan, gitu. Mungkin kalau barangnya mudah didapat atau barangnya simple, kayak contohnya dulu Oreo yang ada apa sih yang red velvet, itu juga kan awalnya viral, orang-orang mulai beli, tapi setelah tahu harganya cukup tinggi dan susah didapat, itu tidak bisa dikonversi kepada penjualan secara langsung, seperti itu. Dan pola marketing untuk setiap bisnis model itu berbeda. Misalkan teman-teman punya bisnis baju atau fashion atau punya bisnis jasa seperti bengkel dan lain-lain, itu pola marketingnya berbeda-beda. Seperti itu. Yang ketiga, kalau marketing itu fokus kepada perencanaan. Bagaimana merencanakan dari barang kita desain sampai nanti after sale service-nya seperti apa. Terus marketing itu dia lebih ke long term fokusnya. Bagaimana dia brand building activation. Bagaimana menciptakan brand ini nih bisa punya image yang cukup besar dan menjadi kepercayaan masyarakat. Dan orientasinya selalu strategik. Seperti itu. Bisa kita ambil contoh ini, untuk level handphone mid-range. Contohnya kayak Vivo dan Oppo. Kenapa sih satu pabrik mau keluarin dua merek HP yang segmennya sama, di segmen kamera yang lebih fokus kepada kameranya? Karena itu adalah tugas dari marketing, bagaimana mereka menjenuhkan pasar supaya omsetnya tidak lari lagi ke merek lain, seperti itu. Dan tugas dari salesnya adalah bersaing mendapatkan market share market sebesar-besarnya. Bagaimana sales Vivo dan sales Oppo berebut market di segmen kamera, seperti itu. Tugas dari sales adalah memenuhi permintaan, gitu. Dan kedua adalah effectiveness, di mana setiap tindakannya, setiap apa yang dilakukan itu harus efektif. Kalau tadi marketing efisiensinya yang dipertimbangkan. Kalau sales harus efektif, fokus kepada eksekusi. Bagaimana sebuah apa yang dilakukan itu tepat eksekusinya sesuai dengan target yang diharapkan. Itu. Yang keempat itu short term fokus, itu ketemu dengan apa yang masyarakat inginkan, apa yang konsumen inginkan. Misalkan contohnya kita ambil contoh ke otomotif ya. Kalau misalkan Pajero Sport itu penjualan di Indonesia paling besar di mana sih? Paling besar itu ternyata di Sumatera. Kenapa? Karena demografi di sana cocok untuk mobil tinggi atau leather frame seperti Pajero, Fortuner, dan teman-temannya. Gitu. Bisa nggak itu dipasarkan di Pulau Jawa? Bisa banget. Tapi apakah penjualannya akan sebaik kalau misalkan dipasarkan di Sumatera? Seperti itu sih. Ya, atau misalkan kalau dulu sebelum 4-5 tahun ini hampir tidak pernah kita melihat ada mobil sedan di Medan. Kenapa? Karena di sana jalannya tidak cukup. Yang dibutuhkan oleh customer di Medan adalah mobil-mobil tinggi. Sedangkan untuk di Jawa jalannya sudah jauh lebih baik. Jadi mobil sedan pasti akan laku karena lebih ke kenyamanan. Seperti itu. Dan yang terakhir, orientasi sales itu ke taktikal. Lebih bagaimana mendekati customer supaya dia mau beli dan dia mau loyal. Jadi contohnya kalau tadi Pak Susanto menganalogikannya sebagai MotoGP, mungkin saya sedikit menganalogikannya sebagai rally, di mana kalau kita lihat drivernya itu adalah seorang sales yang dia bertanding, sudah ada tracknya, dia bertanding, dan navigatornya itu adalah seorang marketing, di mana dia menginformasikan bahwa di depan nih ada belokan sekian derajat, harus pakai kecepatan sekian. Dia kenapa? Karena tadi navigator itu kan dia meneliti
Sama, marketing juga tugasnya meneliti, dia riset dulu, seperti itu. Mungkin itu Pak Santo dan Ibu Teda dari saya mengenai perbedaan antara sales marketing dan kolaborasi yang bisa diciptakan antara Departemen Sales dan Departemen Marketing. Terima kasih. Saya stop share ya. Ya. Baik, Pak. Baik, terima kasih Pak Hendra. Menarik sekali ya. Teman-teman, tadi Pak Hendra sudah memberikan contoh-contoh dan juga point view dari perbedaan sales sama marketing ya. Berikutnya ini saya akan lanjutkan lagi ya. Kira-kira sampai di sini jelas ya? Oke, kita tadi sampai di sini ya. Muncul nggak Teda? Udah muncul ya? Sudah muncul, Pak. Oke, ya. Jadi tujuan daripada marketing ini adalah untuk mengetahui sebuah medan dengan jelas, transparan, ya, dan kelihatan. Marketing itu harus membuat sesuatu yang sama-sama menjadi kelihatan jelas. Ya. Jadi sehingga ada sebuah pepatah kata dari Sun Tzu mengatakan bahwa jika kamu mengetahui enemy di sini adalah medan ya, medan kita bukan hanya musuh, tapi medan dan sesungguhnya apa yang sedang kita hadapi. Cuacanya seperti apa, kondisi iklim seperti apa, kondisi masyarakat seperti apa, semua harus kita ketahui. Sehingga Pai Chan, ya, ratusan perang itu kita bisa menang. Nah, ini tugas marketing yang harus wajib jelas dan ada gitu ya. Seperti orang mau bikin sebuah sirkuit, dia harus mempelajari semua sirkuit di dunia paling bagus seperti apa. Jangan sirkuit orang mulus, tapi ridernya dari seluruh dunia sudah datang, tapi jalannya becek-becek. Nah, itu gawat. Rider sebagus apapun, motor sebagus apapun, kalau sirkuitnya itu becek-becek nggak bisa lari kan? Sirkuitnya itu harus aspal yang paling baik di dunia, di mana cengkeramannya ke ban itu paling baik, kan begitu. Ya, jadi semua harus kita pikirkan. Jadi cukup complicated ya. Kita mari lihat sehingga sebuah company berdiri ya itu disupport oleh sebuah ekosistem ya. Sebuah ekosistem yang sangat besar sekali yang mensupport sebuah company ya. Dan dalam ekosistem ini ya tentunya ada banyak bagian ya. Ada supply chains, ada financial ya, ada pemegang saham, ada macam-macam ya. Nah, di sini ada sebagian besar di sini yang kita lihat ya. Ini adalah apa namanya? Ekosistem daripada marketing. Ya. Ekosistem dari marketing. Jadi marketing harus bisa memberikan sebuah ekosistem yang subur ya. Di mana di dalam ekosistem ini ada branding seperti apa, ada joint venture seperti apa, ada market seperti apa, market kita B2B, B2C, B2C-nya seperti apa, ya. Terus kita juga OEM-nya seperti apa. Ini contoh ekosistem yang ada di kami di perusahaan Citose, ya. Kemudian online market punya ekosistem seperti apa, ya. Saya jelasin singkat saja supaya nanti teman-teman jika masih ada pertanyaan masih ada cukup waktu ya. Ya. Kemudian jaringan network seperti apa? Ya. Kemudian kita lihat ini saya mau sampaikan untuk teman-teman di sales sama marketing ya. Pernah nggak mengenal lingkaran ini? Ya. Sudah pernah lihat belum Teda? Lingkaran ini. Jadi ini adalah singkatannya TAM, SAM, dan SOM ya. TAM adalah total available market ya. Jadi total market yang tersedia untuk kita. Ya, dalam dunia marketing kita pertama mesti melihat dulu nih total market yang tersedia untuk kita itu seperti apa. Ya. Tentunya kita kalau menciptakan sebuah produk,
maka total available market itu pertama kita pikir pasti oh seluruh rakyat Indonesia lah, ya, ya itu total available market. Oh tapi saya kosmetik, oke kosmetik berarti mungkin yang wanita gitu ya, ya. Kemudian lebih persempit lagi ada SAM, ya. SAM adalah serviceable market. Market yang bisa kita servis, yang bisa kita berikan pelayanan kita, ya market, ya misalnya kita menjual kursi untuk orang tua, ya, makanya yang bisa kita servis itu dari total available market anak muda tidak termasuk karena kita jualnya barang orang tua, ya, ya, atau kita jual kursi untuk sekolah, maka serviceable marketnya adalah anak-anak sekolah, ya, serviceable market, ya. Jadi serviceable market ini menarik sekali, ya. Contoh dalam kondisi pandemi, ya, kita menjual termometer, misalnya termometer, ya. Serviceable market kita, kalau termometer kita itu adalah termometer yang masih harus jepit di ketiak itu udah laku, ya, karena nggak boleh sentuh, ya. Nggak boleh sentuh, jadi harus berupa gun, ya, harus berupa gun. Jadi serviceable market kita punya produk nih, tapi nggak bisa serviceable, percuma. Jadi kita punya produk kita itu harus bisa menservis market atau menservis demand yang ada pada saat itu sangat penting. Ya, kalau tidak bisa ketinggalan zaman. Tapi serviceable market belum tentu market yang bisa kita dapatkan. Ya, kita perkecil lagi menjadi SOM. SOM ini yang paling penting, yang akan menjadi captive-nya kita, ya, yaitu serviceable dan obtainable market, yaitu market yang bisa kita servis dan bisa kita dapatkan, bisa kita ciptakan, bisa kita engage menjadi customer kita. Ya, ini yang harus kita cari di dunia marketing. Kita harus mencari SOM kita di mana. Makin luas itu makin kita, tapi kita nggak bisa dapatkan. We cannot obtain, ya. Jadi market kita percuma, ya. Hanya jadi total market saja percuma. Jadi kita harus punya produk yang bisa serviceable dan juga obtainable market, ya. Nah, ini yang sangat penting untuk kita ketahui dalam dunia marketing, ya. Ini saya sampaikan singkat saja. Ini nanti teman-teman kalau ada pertanyaan boleh, tapi untuk SOM, SAM, dan TAM ini saja satu pengetahuan yang sangat luas dan dalam. Dan disinilah kita akan mengukur, ya, apa yang dinamakan market size suatu produk. Market size kita berapa besar sih? Kita dengan produk ini kita sanggup punya market berapa triliun atau berapa miliar. Ini sangat penting. Sehingga kita yakin bahwa oh, saya harus bikin perusahaan berapa besar karena marketnya sekian besar. Tapi kalau kita belum bisa mengukur, maka kita bingung. Nah, marketing harus sanggup mengukur market size kita berapa besar. Pemainnya berapa banyak sehingga kita bisa mendapatkan berapa banyak, ya. Mungkin 1% bagi kita sudah besar banget sampai kita nggak sanggup, bisa jadi, ya. Nggak usah jadi yang terbaik, tapi bisa mendapatkan 1% bagi kita sudah happy banget, bisa jadi, ya. Tapi ada market tertentu yang kita harus kuasai 10%, 20%. Nah, ini ditentukan oleh SOM kita berapa besar. Ya. Jadi sehingga kita harus bagaimana menjadikan market leader adalah tingkatkan SOM kita, ya. Nah, misalnya kita lihat jumlah penduduk Indonesia, ya. Jumlah penduduk Indonesia yang terus tumbuh dan berkembang, ya. Sekarang, ya, kita punya pertumbuhan yang sangat cukup cepat dengan jumlah penduduk yang banyak ini. Kita bisa lihat, ya. Sekarang tahun 2021 kita ada di sekitar 270 juta penduduk, ya, dengan sensus terakhir kita. Ya. Kemudian kita lihat yang sering disebut kita punya
bonus demografi. Ya, kita sering dengar ya dalam dunia marketing, Indonesia punya bonus demografi yang sangat besar. Apa itu bonus demografi? Adalah di mana kita gendut ini grafiknya, bukan segitiga terbalik, tapi segitiganya gendut di sini. Yaitu gendut di usia produktif. Ya, di usia produktif kita luar biasa besar, yaitu di sini. Ya, mulai 15 tahun sampai 45 tahun, ini sama nih jumlahnya. Artinya dari umur yang anak-anak ini, ya, 5 tahun kemudian mereka tumbuh jadi besar, mereka akan mengisi usia produktif. Usia produktif akan mengisi usia yang mapan. Usia mapan akan mengisi usia yang bisa memimpin. Ya, jadi kita kapasitas antara penduduk yang akan menjadi pemimpin, yang akan menjadi manajerial, yang akan tumbuh belajar menjadi milenial, ini rata di sini. Ini bonus demografi untuk Indonesia menopang pertumbuhan. Dan yang usia yang tidak produktif, yaitu usia yang di atas 60, ini sedikit. Jadi beban Indonesia untuk mengcover ini cukup ringan, ya, karena anak-anak banyak mungkin ya, ya, jadi bisa mengcover itu. Dan jumlah laki-laki dan prianya sama kesempatannya ya. Jadi jangan khawatir nggak dapat pasangannya. Kemudian ini kira-kira seperti itu ya. Kita lihat angkatan kerja kita ada 117 juta orang ya. Kemudian mahasiswa ya, teman-teman yang duduk di mahasiswa nih, berapa sih jumlah kita nih mahasiswa di Indonesia ya? Kita lihat pengelompokannya ya. Mahasiswa kita ya ada di 7,5 juta orang ya. Ada di 7,5 juta orang. Ini kemampuan sekolah Indonesia terus meningkat. Dulu tahun 90-an atau 80 ini di 2,5 juta. Nah, sekarang sudah tumbuh menjadi 7,5 juta. Dan ini akan tumbuh terus. Kenapa? Karena jumlah pelajar SD, SMP, SMA kita ada 45 juta orang. 45 juta ini berkembang jadi 7,5 juta. Ya, tentunya 45 juta ini ada di 9 grade ya, dari SD sampai SMA. Ya, jadi kalau potensi kemampuan belajar meningkat, maka mahasiswa kita akan tumbuh mungkin jadi 15 juta orang. Ya, karena kita masih punya 21 juta orang di playgroup dan TK. Jadi anak-anak kita cukup banyak, ada di sekitar 20 jutaan orang anak-anak yang di TK sampai SMA. Nah, ini salah satu contoh kita mengukur, kita misalnya mencari market dari total available market, kita mau cari market yang mana? Ya, SMPK, TKK, SMAK, mahasiswakah, kita punya produk. Nah, contoh misalnya saya mau bikin kursi untuk anak-anak SD, SMP, ya, maka kita punya market 45 juta orang. Saya mau bikin furniture untuk kampus mahasiswa, maka kita punya market 7,5 juta orang. Ya, mahasiswa. Kita mesti ukur dari situ. Ini adalah serviceable market kita. Tapi dari serviceable market kita ini masih harus kita pertajam lagi menjadi kita obtainable nggak? Kita mampu nggak sampai ke situ? Ya, bisa nggak didapatkan? Ya. Mengapa begitu? Karena tergantung kelas tipe barang yang mau kita siapkan. Ya. Dan affordable nggak mereka? Mereka sanggup beli nggak di kelas itu? Masing-masing kampus juga punya karakter yang berbeda ya. Nah, ini sangat menarik sekali. Sebenarnya dunia marketing adalah dunia yang sangat seperti dunia taman wisata ya, yang sangat menarik ya. Kita bisa bermain-main banyak sekali ya. Oke, ya. Jadi kita masih bisa pelajari lagi banyak sekali data kita ya, dari jumlah pulau kita. Ini saya tidak bahas terlalu panjang. Ini mau lihat di mana sih market kita yang paling besar di Indonesia. Kita bisa lihat dari jumlah penduduk dan kemampuan PDB mereka masing-masing. Ya, sehingga kita bisa memetakan, bikin sirkuit kita. Sirkuit kita ada di Mandalika atau di mana? Ya, yang paling menarik. Nah, di sini harus kita petakan dulu ya. Ya. Nah, di sini kita lihat dari jumlah penduduk ya, menurut provinsi, mari kita lihat Jawa menempati 56% ya kemampuannya ya.
Kita lihat di sini di bawah grafiknya, di Jawa ini paling besar ya, Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah ini paling besar. Nah, oleh sebab itu ini sirkuit kita utama harus bangun di sini. Ya, sehingga kenapa sebagian besar industri itu ada di Pulau Jawa? Karena Jawa ini paling potensial, paling besar marketnya, penduduknya paling besar ada di sini, dan juga kemampuannya, teknologinya paling berkembang ada di sini. Ya, itu. Kemudian diikuti oleh Sumatera, Kalimantan, Sulawesi malah lebih besar ya dibanding Kalimantan. Ya, di sini kita lihat ya. Ini contoh ya, contoh kasarnya gambarannya kita belum sampai ke market sesungguhnya, masih dari cara mengukur ya, cara mengukur ya. Nah, kita juga bisa lihat misalnya kita mau ukur peserta didik kita ada di mana ya. Ada di SD 25 juta, SMP, SMA, SMK juga ada ya. Kemudian jumlah lembaga kita punya 300.000 lebih lembaga ya yang ada di Indonesia. Nah, ini bisa jadi salah satu contoh market kita ya jika kita ingin menjangkau ke mereka ya. Perguruan tinggi, kita punya perguruan tinggi swasta ya, termasuk Ahmad Jaya ada di dalam 3.000 ini ya. Ada di dalam 3.000. Swasta 3.000, perguruan tinggi agama ada sekitar 1.000-an ya. Perguruan tinggi kementerian dan lembaga negara ini masih dalam jumlah kira-kira 150. Nah, perguruan tinggi negeri yang kita sering sebut dan terkenal itu cuma ada 100 lebih. Jadi perguruan tinggi itu jauh lebih banyak swasta, ada 3.000 lebih dibanding pemerintah ya. Itu hanya sekitar 120 lah ya yang formal. Nah, ini contoh marketnya ya. Kita punya perguruan tinggi ya, ada di sini ya. Universitas kita ada 121 yang negeri, swasta ada 3.104 ya. Total kita punya 3.000 lebih. Mahasiswa juga demikian, mahasiswa swasta 4 juta lebih, negeri sekitar 2,5 juta ya. Oke. Kemudian kita juga di dalam marketing ya, kita juga mengelola brand ya. Brand harus kita kelola. Seperti tadi yang saya sampaikan, sebelum kita memberi sesuatu, marketing harus membuat itu terdengar dulu di kuping orang, sampai dulu ke mindset orang. Sehingga kita mengelola brand Chitose, brand Zhao, brand Okamura, Cipro, Dragon, ini dengan berbagai target market yang berbeda. Kadang-kadang seperti yang Pak Hendra tadi sampaikan bahwa kenapa ya saya belum pernah dengar merek ini, karena kita mungkin bukan target market dia. Jadi kita nggak pernah didengerin, nggak pernah didengerin, nggak pernah dikasih tahu, gua ada loh, karena kita bukan target dia. Ya. Tapi kalau kita adalah target dia, pasti begitu buka Instagram kita, dia nongol ya sebagai sponsor ya, begitu. Oke, ini produk-produk kita. Mungkin waktu habis ya, tidak ya? Iya, Pak. Tapi tidak apa-apa, Pak, kalau masih ada yang mau Oke. disampaikan. Jadi saya percepat saja, nanti masih bisa untuk lain kali. Nah, ini kita harus ciptakan produk-produk yang mau kita jual, yang kita harus mendesain dan mengembangkannya, ya di bidang masing-masing dengan kategori yang berbeda. Ya, di sini kita Chitose juga menciptakan berbagai kategori produk. Ya, ini jaringan pemasarannya. Ini sirkuit kita di sini. Sirkuit kita dari Sabang sampai Merauke. Ya, kita mesti lihat belokannya ada di mana, ya, tikungannya ada di mana, yang jalan lebarnya ada di mana. Ini sirkuit kita yang kita bangun. Ini sales value kita harus kita ciptakan, ya. Ini promosi kita, seperti Mandalika, dipromosikan apanya yang terbaik. Ya. Ini quality yang harus kita pertanggungjawabkan kepada customer. That's all adalah pekerjaan marketing. Ya. Jadi marketing harus ada sebelum sales itu ada. Ya. Sirkuit harus dibangun sebelum ridernya datang. Ya. Ya. Oke, itu mungkin saya percepat. Mungkin ada diskusi dan lain-lain. Saya sengaja memberikan waktu. Silakan, Teda.
Mungkin ada di luar materi, boleh diskusikan juga, persilakan. Ya, kita free talk ya. Ya, baik. Luar biasa sekali teman-teman ilmu yang kita dapat hari ini ya. Tadi kita ada belajar tentang sales and marketing, kemudian tadi sempat ada total available market, serviceable market, dan sebagainya. Oke, teman-teman, kita membuka sesi tanya-jawab. Bagi teman-teman yang sudah memiliki pertanyaan, bisa mengajukan pertanyaannya melalui kolom chat, atau bagi teman-teman yang ingin menanyakannya secara langsung, bisa pakai fitur raise hand. Nanti akan saya persilahkan untuk membuka mic-nya, begitu. Baik, Pak. Ini sudah ada satu pertanyaan yang masuk ke saya. Boleh. Oke. Pertanyaannya adalah, kapan dan dalam kondisi seperti apa yang mengharuskan perusahaan mengganti strategi pemasarannya? Begitu, Pak. Ya. Oke. Kapan dan ini butuh pengukuran, sebuah pengukuran seperti yang kita mengukur dalam available market kita. Available and serviceable market kita masih subur nggak? Kalau itu sudah tidak subur, ya, dan kita sebagai tenaga marketer harus sangat sensitif, harus jalan di depan, tidak boleh jalan di belakang ketinggalan. Kita contoh lah ya, Nokia yang secara tiba-tiba hilang ya, karena dalam dunia marketing, dunia itu terus berubah dan berubah dan berubah, ya. Teknologi terus berkembang. Jadi seorang marketer itu nggak boleh berhenti berpikir, ya. Jadi kapan Pak? Anytime bisa berubah, ya. Oleh sebab itu kita mesti melihat future setahun ke depan, dunia akan seperti apa, lingkungan kita akan seperti apa, negara akan seperti apa, mesti kita pelajari. Sehingga itu sangat menentukan, oh kalau gitu strategi saya harus berubah, produk saya harus berubah, arah saya harus berubah, ya. Jadi kapan harus berubah? Tergantung kita pengetahuannya sampai di mana. Satu, ya. Yang kedua, perkembangan negara sampai di mana. Ya. Contoh ya, contoh. Dulu waktu zaman kita sekolah, itu kita pakainya kursi kayu semua ya. Kursi kayu berat-berat ya. Teman-teman kalau masih di SD, SMP ya, kalau angkatan saya ya, tahun 90. Ya, angkatan Bu Ririn mungkin juga Bu Ririn ya. Ya, masih kuliah itu kursi-kursi berat-berat ya, kayu ya, mau dipindahin berat ya. Tapi mulai berkembang ke kursi-kursi lipat ya, kursi-kursi lipat yang ada memo. Tapi saat ini saya mengisi banyak kampus ya. Dulu ada gedung auditorium ya, kita wisuda, kita pertemuan, itu bisa pasang kursi plastik sudah bersyukur itu ya. Tapi berkembang jadi kursi lipat ya, kemudian jadi kursi yang ada busa ya. Kemudian sekarang banyak sekali sudah pakai kursi bioskop yang kita kenal dengan kursi teater. Jadi sekarang hampir semua kampus sudah diisi dengan kursi-kursi teater atau kursi auditorium seperti kursi di bioskop ya. Sehingga kapan berubah? Kita beberapa tahun yang lalu kita sudah mengembangkan itu karena kita melihat wah, kampus sudah semakin maju, dunia pendidikan dananya semakin kuat, kemampuan belajar semakin meningkat. Oleh sebab itu fasilitas juga akan semakin naik. Ya. Jadi kita tidak lagi hanya menyediakan kursi lipat saja, kita harus upgrade kita punya karena pasar itu affordable-nya atau buying power-nya semakin naik. Jadi kita harus siapin barang yang mereka bisa beli. Jadi marketing harus terus watching, melihat perkembangan sekitarnya. Itu mungkin ya. Baik Pak, terima kasih. Kita bisa mungkin lanjut ke pertanyaan kedua. Ini sudah ada di kolom chat. Selamat sore Pak, izin bertanya, sebenarnya apa saja yang menjadi indikator bahwa strategi pemasaran yang digunakan dapat berjalan efektif? Mohon penjelasannya Pak, terima kasih. Ya, jadi baik, terima kasih, pertanyaan yang sangat bagus sekali ya. Pemasaran efektif itu tentunya ya, jadi di dunia marketing itu yang mengukur itu selalu orang finance ya. Sehingga setiap orang marketer kalau mengajukan biaya, finance selalu tanya, berapa sih bisa jualnya? Kan begitu.
Karena dia menunggu return-nya. Return earning saya dapat nggak? Kalau nggak dapat, perusahaan bangkrut nih. Ya, gitu ya. Ya, jadi efektif atau enggak tergantung memang volume sales-nya tercipta atau tidak. Ya, itu gambaran yang paling gampang. Ya, kalau volume sales-nya bisa ikuti dengan baik, nah tentu volume sales yang diharapkan itu tentunya diukur juga. Ini saya lempar ini untuk tahun depan hasilnya atau untuk yang sekarang. Jadi dunia marketing itu dia nggak bisa hanya memikirkan sekarang, dia selalu menyusun dengan skala jangka pendek dan jangka panjang. Kalau dia hanya sanggup berpikir sampai saat ini saja, maka bahaya sekali. Seperti yang kita katakan tadi, maka strategi dia itu kalah bersaing nanti. Jadi dia harus mampu berpikir bahwa tahun depan itu dia sudah mau. Jadi dia harus selalu future. Ya, dia harus selalu visioner. Ya, jadi dia tidak bisa hanya berpikir saat ini saja. Dia harus visioner banget. Ya, jadi bagaimana strategi itu efektif? Ya tergantung sales volume-nya tercipta dengan baik atau enggak. Kalau tidak, tapi tidak semua strategi marketing bisa kita jamin 100% berhasil. Ya, sekarang cara yang sama, tapi bisa juga gagal. Ya, jadi mesti dievaluasi terus. Saya setuju. Ya, jadi indikatornya apa? Yang paling jelas volume sales tercipta atau tidak, profitable growth-nya bagus atau enggak, itu juga sangat penting. Ya, volume bagus tapi nggak profitable juga percuma. Ya, itu mungkin kira-kira. Baik, berarti tadi indikatornya ada volume sales, profitable juga begitu. Ya. Oke, selanjutnya ini ada pertanyaan juga di kolom chat. Selamat sore Pak Susanto dan Pak Hendra. Saya ingin bertanya mengenai bagaimana cara yang dapat dilakukan untuk membangun brand equity. Karena sejauh yang saya tahu, brand yang telah memiliki nama besar di pasaran memiliki keuntungan karena lebih mudah dikenali dan lebih dilihat oleh masyarakat. Sekian pertanyaan saya, terima kasih sebelumnya. Baik, silakan, oke. Pak. Menarik sekali. Memang brand itu adalah sebuah modal yang sangat kuat sekali ya. Sebelum saya tambahin, mungkin Pak Hendra mau jelasin sesuatu tentang brand. Karena Pak Hendra ini sering berkecimpung dalam branding. Ya, silakan Pak Hendra. Terima kasih Pak Santo, Bu Teda, dan Ibu Monika. Ya, betul sekali sih. Ya, betul. Untuk brand ini, itu modal sekali untuk kita berbisnis ya. Sekarang kita bisa contoh, kenapa sih teman-teman semua mau kuliah di perguruan tinggi A atau perguruan tinggi B, seperti itu. Kenapa sih kita pilih handphone merek A atau merek B? Kenapa sih kita pilih pasta gigi merek A atau merek B gitu kan? Tapi hati-hati, karena brand equity yang sangat tinggi tidak didukung oleh sales yang baik, tidak didukung oleh distribusi barang yang baik, itu tidak akan menghasilkan apa-apa. Contohnya, sekarang kalau kita beli minum di kantin kampus, kita selalu bilangnya apa? Beli Aqua. Tapi yang dikasih sama ibu kantinnya apa? Apapun mereknya. Ya kan? Jadi penjualan nggak buat Aqua? Tidak. Gitu. Padahal brand equity-nya kurang tinggi apa? Ya kan? Atau kita dulu contohnya pasta gigi lah yang paling sering kita dengar. Ya, atau mie instan. Ke warung atau ke supermarket beli Indomie, yang diambilnya mie sedap. Ya, gitu. Terkadang untuk bisa membangun brand equity yang terbaik, yang baik, itu nggak perlu jadi pionir, tapi harus jadi yang terbaik di bisnisnya. Gitu. Kita ambil contoh, dulu waktu zamannya handphone masih biasa, pencetus touchscreen siapa? Samsung. Ya, dulu kita waktu 2004 touchscreen Samsung paling baik sebelum zamannya berubah ke komunikator. Ya, tapi sekarang kita tahu siapa sih yang punya layar terbaik, masih iPhone, ya kan? Jadi yang jadi yang pertama belum tentu berhasil, tapi harus jadi yang terbaik di kelasnya. Itu yang membangun brand equity. Apalagi di zaman sekarang, trust customer itu jadi sangat penting, gitu. Banyak perusahaan-perusahaan yang menjadi kita sebutnya apa ya? Bukan visioner, pionir tapi tidak bertahan lama. Tapi banyak juga brand-brand
kesekian malah jadi pemegang pasar di kelasnya. Seperti itu sih Pak Santo, Bu Teda, atau Oke. Bu Monika. Ya, saya tambahkan sedikit ya. Ya, ada sebuah istilah yang disebut dengan audit brand ya. Audit sebuah brand. Sebuah brand diciptakan adalah sebuah totalitas, totality ya. Ya. Kita misalnya orang beli barang Astra ya. Astra kenapa pasca penjualan harganya tetap terjaga dengan baik? Ya, karena dia terkenal dengan sales after sales service yang sangat bagus. Bengkelnya di mana-mana terjamin. Ya, jadi sebuah brand dibangun itu adalah totality daripada kualitas produksinya sampai ketersediaan spare part-nya, sampai pelayanannya, sampai bagaimana cara memperkenalkan kepada masyarakatnya, itu selalu dijaga, ya, dijaga. Jadi lebih baik, lebih tepat kita sebut membangun integritas, ya. Jadi misalnya orang mengenal kita integritasnya seperti apa kalau orang sebut nama kita, gitu ya. Oh ya, ini value-nya sampai di sini. Jadi bagaimana membangunnya? Membangunnya memang semua sisi harus kita jaga. Ya, saya share kembali PowerPoint kita tadi yang ini. Kita lihat yang ini. Ya, ini adalah salah satu cara kita membangun brand equity kita. Kita after service garansinya jelas, sehingga orang membeli Citose adalah membeli kualitas. Ya, brand equity kita membangun kualitas. Jadi barang itu harus benar-benar kualitasnya terjaga. Sehingga walaupun value-nya lebih mahal, orang mau beli karena orang menganggap ini sebuah jaminan. Ya, after service-nya, spare part-nya selama 10 tahun, kalau di Ahmad Jaya ada kursi yang rusak, hilang sepatu plastiknya, beli sama kita ada. Ya, terjamin. Ya, jangan beli sepatu yang baru terus nggak masuk gitu ya, nggak bisa. Ya, harus terjamin. Kualitas terjamin, best quality. Ya, kemudian punya standar. Karena kita di Indonesia, kita harus punya sertifikasi standar Indonesia bahwa kita bukan kita sebut kita punya standar, tapi memang disertifikasi oleh lembaga negara. Kemudian setelah desain, desain kalau dulu di kursi Citose nyaman, nggak capek, ya, kakinya nggak tergantung, ya. Nah, jadi ini penting sesuai dengan desain ergonomis daripada tubuh manusia. Kemudian ramah lingkungan. Selama membuat kursi, kita tidak menimbulkan pencemaran di lingkungan sekitarnya, ya, sehingga kita punya sosial responsibility-nya yang baik, ya. Jadi ini sangat penting sekarang ini, ya, sehingga mobil-mobil rame-rame mau ganti ke hybrid atau mobil elektrik karena itu, ya, harus punya social responsibility. Top brand kita selalu paling top karena ditunjang oleh apa? Oleh kepercayaan. Jadi bagaimana membangun sebuah brand adalah bagaimana membangun sebuah trust daripada masyarakat kepada kita, ya nggak? Ya, kalau trust itu tercipta dan kita harus jaga terus. Bagaimana menjaganya, Pak? Ya, semua segi ini jangan sampai turun, ya, harus kita jaga. Ya, ini salah satu sehingga brand itu menjadi kualitasnya sangat baik. Ya, orang mendengar brand ini, apapun barang yang disodorin dalam bungkusan brand ini orang percaya, ya, orang percaya. Demikian mungkin penjelasan singkatnya. Baik, Pak. Mungkin untuk pertanyaan selanjutnya, selamat sore Pak Susanto dan Pak Hendra. Saya izin bertanya, Pak. Aktivitas apa saja yang dilakukan oleh perusahaan untuk memenuhi keinginan dan juga kebutuhan pelanggan? Terima kasih sebelumnya. Silakan dijawab, Pak. Baik. Aktivitas, kalau kita bicara aktivitas perusahaan itu banyak banget, ya. Ya. Tapi kalau kapan-kapan mau belajar lagi tentang supply chain yang kita sebut, kalau mau bicara aktivitas, ya, ini sangat complicated, ya. Tapi gampangnya begini, kalau ingin memenuhi keperluan daripada
permintaan. Ini di sini tulis apa perbedaan mendasar mengelola aktivitas sales dan marketing. Ya, untuk aktivitas sales itu mulai dari kelola order masuk, ya, dari kelola order masuk. Jadi termasuk apa? Termasuk distribusi. Distribusi channel adalah aktivitasnya sales. Mulai dari barang itu masuk, kita ada yang disebut dengan alokasi produksi APS, masuk ke produksi. Lalu bisa berapa lama nanti di produksi ada proses lagi, ya. Nanti dari sana kapan bisa selesai, kita mesti informasi kepada pelanggan-pelanggan kita tentunya, ya. Lalu dari itu kapan bisa masuk ke warehouse. Lalu seorang sales manager dia harus menghitung berapa banyak barang yang harus saya sediakan sebulan sehingga saya bisa memenuhi kebutuhan pelanggan. Dia harus hitung, ya, sehingga ada namanya buffer stock yang harus dia hitung. Tipe barang apa saja, dia harus membedakan antara fast moving dan slow moving. Itu aktivitas orang sales, ya banyak ya. Ya, yang behind the screen yang kita tidak tahu. Taunya orang datang tawarin barang itu sales ya. Tidak sederhana itu ya. Ya. Jadi itu semua harus dihitung, ya. Dihitung dan tiap bulan harus disediakan. Dan bahkan dia harus sampai mengetahui sekarang dunia sekarang ini material kita lagi naik harga nggak? Atau lagi short supply nggak besi, ya. Kalau besi 3 bulan yang akan datang akan short supply, seorang sales dia harus bergerak cepat, ya. Dia harus bergerak cepat untuk menginformasikan kepada masyarakat, barang saya akan putus loh di bulan ini. Kenapa? Ada lebaran, Indonesia libur panjang misalnya, ya. Kita akan berhenti produksi, ya. Atau ada PPKM nih, kita nggak produksi. Atau besok ada demo nih, kita akan berhenti produksi 3 hari. Atau Indonesia nanti tahun depan akan memasuki tahun politik. Karena 2024 Februari kita akan ada pemilu. Memasuki tahun politik, apa yang akan terjadi? Marketing akan membuat prediksi dan sales mesti ikuti. Nah, dia akan kasih tahu pelanggan-pelanggan. Nah, ini total distribusi channel yang harus dilakukan oleh seorang sales. Sehingga dia harus menghitung ketepatan waktu. Ada yang kita namakan dengan customer service atau customer satisfaction harus terpenuhi. Jadi barang sebelum sampai ke tangan kita, itu sales mesti menghitung. Kita ada namanya sales customer satisfaction-nya berapa persen yang bisa kita penuhi dalam tiap bulan. Artinya customer komplain nggak barang kita terlambat, ya. Nah, jadi aktivitas itu harus diukur oleh seorang sales, ya, sehingga dia mesti follow up, ya, mengikuti setiap order yang masuk, setiap channel, apalagi seluruh Indonesia, ya. Dia mesti menghitung kapasitas daripada alat transportasi yang digunakan, ya, dengan setiap tipe produk berbeda, ya. Jenis transportasi apakah memakai darat, apakah memakai, apalagi kita Indonesia kan negara ribuan pulau, ya. Jadi kita bisa distribusikan barang itu dari Sabang sampai Merauke, itu perhitungannya mesti tepat. Kalau tidak kita rugi juga karena cost akan sangat tinggi, ya. Jadi dunia sales juga tidak sesederhana yang kita bayangkan, ya. Supply chain dan total itu harus kita uraikan, ya. Jadi kalau mau belajar satu sesi tentang sales itu juga cukup menarik, ya, cukup panjang yang bisa kita uraikan di sini, ya. Jadi aktivitasnya dari terjadi sehingga setiap bulan dia harus menghitung yang namanya kan yang dinamakan dengan proyeksi sales. Bulan depan proyeksi salesnya berapa sih? Bisa jual sehingga produksi bisa siapkan kan? Nah, dia mesti menerawang kira-kira berapa ya mau jual ini, ya. Jadi kalau dia bisa bikin sampai 3 bulan ke depan itu luar biasa. Maka customer satisfaction-nya bisa tinggi karena dia sudah menyiapkan semua itu, ya. Jadi butuh seperti
rider tadi ya, dia setiap balapannya dia harus menang lah. Ya, karena dia udah tahu petanya dengan baik. Siapa yang kasih peta dengan baik? Ya marketing. Ya, ini petanya ini nih. Kita punya kampus sekian, kita punya SD sekian, kita punya. Jadi dari itu dia akan lihat, oh kalau gitu pasar saya sekian, saya harus bikin sekian. Dia bisa tahu ya. Sampai tersedia di tangan kita tidak lecet, barang itu masih utuh, terpasang dengan baik. Ini total activities yang harus dilakukan oleh Salesforce kita bekerja sama dengan ekspedisi, karena ekspedisi ada di bawah sales. Ya, ini kira-kira gambaran kasar ya, karena waktu sangat terbatas. Saya coba kasih gambaran, adik-adik semoga bisa ada gambarannya. Ya, tapi menarik sekali ya. Ini know-how yang harus kita ketahui. Ini mungkin ya. Kalau ada yang kurang, mungkin Bu Ridin bisa bantu menambahkan ya. Kebalik Pak, saya yang harus banyak belajar Pak. Sama-sama Bu, ya. Kita semua sama Pak Hendra di sini adalah praktisi ya. Mungkin ada dan kita tentunya belajar dari lingkungan dalam kapasitas kita di industri furniture. Ya mungkin ada sisi lain ya yang lebih menarik lagi ya. Ya. Jadi sehingga ini seperti kita bekerja sambil enjoy ya, karena kita menangani sesuatu yang terus berubah ya. Ya. Baik, itu tadi mungkin jawaban sudah merangkap untuk pertanyaan dari Saudari Yona juga Ibu Ririn begitu ya. Kemudian untuk pertanyaan ini adalah pertanyaan terakhir Pak. Mungkin untuk saat ini kita boleh mendengarkan closing statement terlebih dahulu dari Ibu Ririn. Ya, kami persilahkan. Terima kasih Pak Susanto, Pak Hendra. Kami mewakili dosen dan Pak Dekan Fakultas Teknologi Industri dan segenap dosen Departemen Teknik Industri mengucapkan terima kasih banyak atas sharingnya yang membuka wawasan, saya yakin Pak, untuk adik-adik mahasiswa dan juga untuk kami para dosen bisa mendengar sharing langsung dari praktisi khususnya terkait dengan sales and marketing pada industri manufaktur. Dan semoga kegiatan yang kita lakukan ini ke depan bisa berlanjut Pak, karena kebetulan animo mahasiswa juga sangat tinggi. Kami hampir setiap minggu ya, tidak ya, itu mengadakan banyak sharing dari praktisi Pak, dan materi hari ini saya rasa akan melengkapi wawasan mahasiswa, khususnya mahasiswa teknik industri dan juga beberapa peserta dari prodi lain. Akhir kata, terima kasih dan sukses selalu untuk Citose, Pak Susanto, dan Pak Hendra. Terima kasih Pak. Terima kasih Bu Ririn. Terima kasih Pak. Salam dari Pak Dekan Pak. Salam hormat dari Pak Dekan untuk Pak Susanto dan Pak Hendra. Terima kasih. Kembali juga buat Pak Dekan. Pak Teguh ya Bu ya? Iya Pak Teguh ya. Pak Teguh ya. Iya. Saya sempat kemarin ke Jogja bertemu dengan Bu Vela juga ya. Oh iya. Ya, kita dari juga dari akademik kita akan bantu, kita bilang saling melengkapi lah. Ya, kemarin kami juga ketemu Pak Pradipta pada waktu pameran ya di JC. Iya. Terima kasih Pak. Oh ya, 2 minggu lalu ya, ada pameran di Jogja ya. Iya betul. Iya, makasih ya Bu Ririn. Ya Pak, semoga lancar Pak usahanya. Ya, siap. Terima kasih. Ya, kita senang berbagi. Semoga terus membantu, bisa memberikan sedikit kontribusi untuk membangun sumber daya manusia juga bagi Indonesia ya. Ya jadi bisa lebih maju ya. Ya, makasih sekali Pak. Ya, kami membutuhkan ini Pak bantuan dari praktisi juga gitu untuk menambah wawasan Pak. Ya, seperti yang diinginkan Mas Menteri kan. Namanya betul. Kalau mahasiswa hanya di prodi aja ibaratnya tuh cuma berenang di kolam renang, padahal nantinya akan berenang di lautan gitu. Jadi dengan adanya sharing dari praktisi bisa semoga menambah wawasan mahasiswa bahwa nanti praktiknya itu akan seperti ini, mungkin ada kendala seperti ini gitu, sehingga bisa bersiap-siap lah Pak untuk menghadapi berenang di laut yang berombak. Ya, makasih Pak. Skillnya lebih canggih ya. Iya Pak.
Oke, sukses selalu buat Bu Ririn ya. Amin Pak. Ya, terima Ya. kasih Pak. Ya, Teda dan kawan-kawan juga semua ya. Baik, terima kasih Bu Ririn untuk closing statement-nya. Kemudian mungkin Pak Susanto kami persilahkan juga untuk memberikan closing statement, mungkin Pak. Baik, kalau saya berpikir kita sangat berbahagia bisa memberikan kontribusi untuk membangun SDM kita. Ini bagian yang sangat penting sekali ya. Dari apa yang telah kita miliki, kita harus bisa berkelanjutan oleh generasi penerus kita menjadi lebih tangguh, karena zaman sekarang ini negara lagi terus menggerakkan bangga buatan Indonesia. Indonesia mampu. Jadi segala SDM kita, segala sumber daya kita harus dinikmati oleh kemakmuran negara kita sendiri. Oleh sebab itu dibutuhkan skill-skill yang mampu daripada SDM kita untuk terus mengembangkan sehingga kita menjadi mandiri di bidang masing-masing. Ini penting. Jadi tidak tergantung pada asing. Oleh sebab itu kita harus terus belajar dan meneruskan kepada generasi berikutnya menjadi lebih mampu dan skillnya lebih tinggi. Oleh sebab itu, pesan saya kepada adik-adik, terus antusias untuk belajar dan belajar. Ya, belajar perlu antusias. Ya, demikian mungkin. Ya, terima kasih. Terima kasih Pak. Oh ya Pak, selamat juga Pak ya untuk Citose kemarin mendapatkan award ya Pak dari Bank Indonesia Jawa Barat kalau tidak salah ya. Bank Indonesia Jawa Barat. Iya. Iya. Terima kasih Bu. Ya. Ya, terima kasih Pak. Baik, terima kasih Pak Susanto. Kemudian mungkin kita juga bisa mendengarkan closing statement dari Pak Hendra. Mungkin dari saya sih semua sudah sama seperti yang Pak Santo informasikan. Jadi ya semoga acara-acara seperti ini bisa punya manfaat yang baik untuk kami sebagai praktisi maupun dari akademisi di mana kami juga butuh banyak inputan, masukan gitu sih. Dan pada saat kita semua belajar, lebih baik kita punya sikap untuk mau belajar, kita kosongin diri kita supaya kita bisa terima masukan dari luar. Seperti itu sih dari saya. Terima kasih Ibu Ririn, Bu Teda. Baik, terima kasih teman-teman. Tadi closing statement dari Bu Ririn, Pak Susanto, dan juga Pak Hendra menutup sesi pemateri kita ya teman-teman. Dan terima kasih sebelumnya untuk Pak Susanto dan juga Pak Hendra untuk materinya. Juga terima kasih untuk teman-teman yang telah menyimak dan juga antusiasnya untuk bertanya. Oke, tidak terasa kita sudah sampai di penghujung acara teman-teman. Jadi mari kita tutup rangkaian acara hari ini dengan berdoa. Saya persilakan untuk berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, selanjutnya kita akan memasuki sesi foto bersama. Bapak, Ibu, dan juga teman-teman sekalian bisa mulai untuk menyalakan fitur kameranya. Dan mungkin petugas sudah bisa mulai bersiap. Sudah mulai banyak yang menyalakan kamera. Nah, sepertinya virtual photoshoot-nya sudah bisa kita lakukan ya. Saya akan hitung mundur. 3, 2, 1. Baik, mungkin untuk slide selanjutnya. 3, 2, 1. Baik. Terima kasih Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian.
Sesi foto bersama tersebut sekaligus menutup perjumpaan kita di sore hari ini. Jadi untuk teman-teman peserta NMRC 2021, nantikan informasi lebih lanjut mengenai rangkaian acara NMRC 2021, terutama mengenai tahap implementasi di Instagram kami @nmrc_uajy dan di website kami di fti.uaj.ac.id/nmrc untuk informasi lebih lengkapnya mengenai rangkaian acara. Oke, saya mewakili seluruh panitia NMRC 2021 mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu dosen, kepada Pak Susanto, Pak Hendra, dan mungkin perwakilan dari Citose, serta seluruh teman-teman peserta webinar pada hari ini. Saya mewakili seluruh panitia mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila terdapat kekurangan dalam kami menyelenggarakan webinar pada hari ini. Semoga ilmu yang kita dapatkan pada acara webinar ini bisa bermanfaat bagi kita semua tentunya. Dan jangan lupa untuk teman-teman selalu pantengin juga sosial media NMRC 2021 untuk informasi mengenai lomba. Terima kasih semuanya. Terima kasih Pak Makasih ya Susanto, semua. Pak Hendra. Terima kasih panitia dan rekan-rekan mahasiswa. Ya, terima kasih Pak. Sehat selalu. Sehat selalu semua. Oke, makasih. Terima kasih. Ya, makasih. Izin live meeting ya.